Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya. Kan Ustadz sebelum masuk Islam pernah bilang orang-orang yang sudah beragama itu nggak asik. Nah, katakanlah dulu saya ini suka main sama teman laki-laki, campur baur. Setelah udah nantapin hijrah, karena pernah diajak tahun baruan dan sebagainya, otomatis saya nolak. Teman laki-laki ultah juga, saya jadi nggak ngucapin. Nah, berarti apa saya jadinya nggak asik? Tapi masa untuk bikin asik orang saya harus lakuin yang Allah larang? Jadi gimana ya Ustadz? Saya harus gimana? Apa saya masih bisa main sama teman-teman laki-laki lagi? Kebetulan saya sekarang juga tiba-tiba pengen gabung lagi sama mereka. Mereka udah nggak chat aku aja karena mereka pasti segan sama aku. Cuma aku ada keinginan gitu lagi. Apa futur apa gimana ya Ustadz? Ada nggak kira-kira yang harus dihubungkan dengan keimanan? Saya harus gimana? Jadi gini, berkaitan dengan masalah asik dan gak asik. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, saya jelasin singkat aja. Ada 3 hal yang itu harus diketahui oleh setiap orang yang dakwah. Yang pertama adalah benar, yang kedua adalah baik, yang ketiga adalah bagus. Oke, yang pertama apa namanya? Benar. Yang kedua apa? Baik. Yang ketiga adalah bagus. Kalau orang-orang di luar Islam atau orang-orang yang belum hijrah atau orang-orang yang masih berbuat maksiat, mereka tahu kebenaran atau enggak? Enggak tahu, karena mereka masih maksiat, mereka belum hijrah, mereka masih belum muslim bahkan, maka mereka jelas enggak tahu tentang yang benar. Jadi jangan ngomongin benar dulu sama mereka, karena mereka pasti tolak. Yang kedua, baik. Baik juga kadang-kadang enggak ngefek sama mereka, karena mereka orangnya enggak baik. Tapi semua manusia sepakat bahwasanya yang bagus itu pasti diterima. Itulah namanya keren, itulah namanya asik. Yang saya maksud, banyak orang-orang muslim gak asik, banyak orang-orang muslim gak keren adalah mereka benar, mereka baik, tapi mereka gak bagus. Bisa difahami sampai di sini? Contoh, saya kasih contoh. Rasulullah benar atau tidak? Benar. Rasulullah baik atau tidak? Baik. Tapi masih dihina-hina sama orang Quraisy? Masih. Berarti apakah benar dan baik itu cukup? Tidak. Tapi Rasulullah itu keren. Rasulullah itu asik. Rasulullah itu punya sesuatu kebagusan yang tidak bisa ditolak sama orang. Contoh, mereka bilang Nabi Muhammad itu kayak penyihir. Mereka bilang Nabi Muhammad itu kayak dukun. Mereka bilang Nabi Muhammad itu penyair. Mereka hina-hina Nabi Muhammad. Mereka nggak terima kebenaran dan kebaikan Nabi Muhammad. Tapi kalau nitip duit tetap sama Nabi Muhammad, karena terkenal Nabi Muhammad itu orangnya amanah. Nah, itu namanya asik. Asik itu adalah orang-orang ngelihat kita tuh bagus, keren gitu lah kira-kira. Contoh misalnya orang muslim, dia pintar, dia benar, dia baik, tapi pakainya lusuh. Kira-kira gimana? Maka orang yang ngelihat akan bilang gini, ya dia memang pintar, dia memang benar, tapi dia tuh jorok. Orang terima Islam jadi enggak. Sekarang saya mau nanya, kalau Anda mau pergi ke luar negeri, perginya kemana? Selain Mekah dan Madinah? Aqsa. Oh, itu berarti itu yang namanya iman. Nentuin wilayah aja milihnya berdasarkan agama. Tapi kalau orang-orang nggak pernah ikut pengajian, kalau mereka mau pergi, mereka perginya kemana? Amerika, Eropa, apalagi Korea, Jepang, karena bagus. Bisa dipahami ya? Benar nggak? Nggak tahu. Baik nggak? Nggak tahu. Yang jelas bagus. Contoh lagi, tahu kan Blackpink ke Indonesia? Blackpink benar atau enggak? Jelas nggak benar. Baik atau enggak? Pernah ngasih Anda makan gitu? Nggak pernah. Dia bukan orang baik juga, tapi dia bagus. Koreografinya bagus, dance-nya bagus, lagunya bagus, desainnya bagus. Akhirnya banyak orang datang? Banyak. Yang kerudungan atau yang nggak kerudungan? Yang kerudungan. Kenapa? Karena mereka lihat bukan benar atau baik, tapi bagus. Makanya kalau seandainya ada yang harus dihiasi, itu yang benar dan baik lebih layak dihiasi daripada yang nggak benar dan nggak baik. Makanya kata Rasulullah, perindahlah Al-Quran dengan suaramu. Bisa difahami ya?
Al-Quran benar atau tidak? Benar. Al-Quran baik atau tidak? Nyuruh baik, jelas. Tapi menurut ibu-ibu sekalian, kalau Felix Yao ngimamin terawih sama Ustadz Hanan Ataki ngimamin terawih, kira-kira mana yang lebih banyak datang? Karena bagus, karena keren. Paham sampai di sini? Berarti bagus dan tidak bagus tidak ada kaitannya dengan maksiat atau tidak maksiat. Contoh, yang tadi disampaikan sama yang nanya, saya dulu deket sama laki-laki, berarti ini maksiat atau tidak? Maksiat. Kalau sudah maksiat gak ada urusan keren atau gak keren. Kayak Blackpink tadi, itu maksiat. Maka kita sebagai muslim, pertama yang kita lihat adalah kita benar dulu. Yang kedua kita baik dulu. Yang ketiga yang wajib juga adalah kita bagus, supaya agama kita lebih menarik bagi orang lain. Paham? Tapi bukan berarti kita bilang, nggak apa-apalah saya berbuat buruk sekarang, saya berbuat salah, yang penting orang tertarik dengan agama saya. Jadi dia jawabnya bukan yang benar. Contoh ditanya, Ustadz apakah di dalam Islam boleh pacaran? Yang nanya pacaran nih, followersnya banyak, sultan lagi, kaya raya. Kita pikir dalam hati, wah kalau saya jawab haram, dia nggak datang lagi nih kajian besok. Paham ya? Lalu kemudian jawab apa? Ada ustadz yang milih jawabnya begini, haram, masuk neraka kalian berdua, nggak ada keselamatan bagi kalian. Yang diucapkan benar atau tidak? Benar. Baik atau tidak? Demi kebaikan dia. Tapi bagus atau tidak? Tidak. Maka jawaban saya ketika ada yang nanya, boleh nggak pacaran? Saya bilang begini biasanya. Salah satu jawaban saya itu mencoba nyari-nyari di dalam Al-Quran dan dalam hadis. Kalau seandainya ada yang menghalalkan pacaran, pasti saya kasih tahu sama antum. Dan kalau ada yang menghalalkan pacaran, saya juga mau. Kenapa? Karena kalau saya ditanya boleh nggak pacaran atau mau nggak pacaran, saya mau. Tapi sayangnya saya nggak dapat satupun dalil di dalam Al-Quran yang boleh pacaran. Jadi yang bisa saya sampaikan pada kamu sekarang, saya yakin bahwa pacaran ini adalah bukan cara yang tepat di dalam Islam atau sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Tapi saya tahu, saya bisa paham karena saya dulu juga pacaran. Maka kalau mau, antum ikut aja kajian dulu. Nanti insya Allah beberapa kali kajian antum jadi paham kenapa pacaran ini haram. Itu caranya. Bisa dipahami? Saya menghalalkan yang haram? Enggak. Tapi saya berusaha menjaga orang tadi supaya dia tahu Islam itu mudah, Islam itu asik. Bisa dipahami? Kemarin lagi saya pergi ditanya, Ustadz, apa hukumnya puasa ikut NU dan lebaran ikut Muhammadiyah? Kalau misalnya jawaban yang nggak bagus gimana? Jawaban yang benar, baik tapi nggak bagus. Apa jawabannya? Apa jawabannya kira-kira? Haram. Yang namanya agama jangan dijadiin mainan. Kalau puasa ikut NU ya lebaran ikut NU, puasa ikut Muhammadiyah ya lebaran ikut Muhammadiyah. Jangan dicampur-campur, karena dicampur-campur itu nggak benar. Paham ya? Saya jawabannya apa? Jawaban saya begini, kalau Anda mau puasa ikut NU, lalu kemudian lebaran ikut Muhammadiyah, pastiin dulu NU puasanya belakangan dan Muhammadiyah lebarannya duluan. Lalu orang-orang sudah ketawa, terus saya bilang, tapi masalahnya adalah namanya puasa itu kalau nggak 29 30 hari. Lah nanti kalau seandainya Anda puasa ikut NU, lebaran ikut Muhammadiyah, bisa jadi puasanya 29 atau apes 31 hari. Nah, ini kelebihan. Bukan 28. Kalau enggak 31 hari, ini kelebihan. Makanya lebih baik kalau misalnya kita yakin, kalau misalnya hisab ya berarti kita ikut Muhammadiyah puasanya lebarnya ikut Muhammadiyah. Kalau misalnya kita yakin dengan ru'yat lokal berarti ikut NU dan lebarannya ikut NU. Udah sederhana. Namanya perbedaan ini biasa. Ustadz, boleh nggak kita makan pada saat bulan puasa? Gimana caranya makan pada saat bulan puasa tapi tidak batal? Kalau saya jawabnya cuma benar dan baik doang, kira-kira gimana? Karena ini yang nanya bukan ibu-ibu nih. Yang nanya tebak siapa kira-kira? Anak-anak main yang nggak sama sekali pernah pengajian. Kalau mereka nanya kayak gini ya wajar lah, kadang-kadang agak error. Kalau saya jawabannya cuma benar dan baik, saya jawab aja haram. Nanya pertanyaan macam apa ini? Pasti ini pertanyaan orang nggak ngerti agama, kan gitu kan ya? Saya jawabnya sederhana. Oh bisa, Anda bisa makan, tapi Anda bisa nggak batal. Gimana caranya? Jangan ditelan, paham? Jelas ya? Benar atau tidak? Benar. Baik atau tidak?
Baik, bagus atau dia tidak bagus gitu kan ya. Artinya ya ini adalah namanya asik tadi. Jadi asik itu bukan berarti melanggar syariat. Nah berarti kalau kita sudah tahu yang namanya campur baur antara laki-laki dan perempuan adalah sesuatu yang dosa, jangan diterusin lagi. Berarti kalau ada bisikan-bisikan, kayaknya bagus nih, aku harus ke tempat mereka lagi, itu untuk ngumpul-ngumpul lagi, itu berarti bisikannya adalah sesuatu yang bukan dari Allah, tapi bisikannya dari syaitan. Tapi boleh nggak aku Ustadz tetap berteman sama mereka? Boleh. Kalau kita tetap merasa bahwasanya kita bisa ngasih hidayah pada mereka. Dulu kita anak main, dulu kita anak belum hijrah. Kita tahu di sana itu orang-orang nggak pernah pergi pengajian. Dia nggak tahu Felix Yao itu siapa. Bahkan benci sama Felix Yao tanpa tahu orangnya siapa. Pokoknya udah marah aja dengar kata Felix Yao. Tapi dia nggak marah sama aku. Aku sekarang ngajinya sama Felix Yao. Boleh nggak Ustadz aku ke mereka lalu ngajak mereka baik? Boleh. Tapi tetap tidak boleh maksiat. Gimana caranya? Ajak misalnya pergi taraweh bareng-bareng. Ayo bikin alumni sekolah taraweh bareng-bareng. Yang datang kan bukan circle-nya dia aja, tapi cowok dan cewek untuk kajian atau taraweh bareng-bareng. Santunan anak yatim kalau nggak mau kajian, santunan dulu biar mereka ngelihat bagaimana rasanya nolong orang dan segala. Peran-peran diarahkan. Tapi Ustadz kalau saya ketemu mereka tuh sudah kayak nggak ada batasan Ustadz. Tiba-tiba langsung ketemu cipika-cipiki. Tiba-tiba ketemu kemudian langsung pelukan. Terus gimana Ustadz? Kalau kita ketemu orang lama, yang circle kita yang lama, dan kita pasti maksiat, jangan ketemu. Jelas sampai di sini? Kalau Anda yakin Anda di dalam kontrol, boleh ngajak mereka. Tapi kalau nggak yakin, jangan. Bisa dipahami ibu sekalian. Alih-alih kita ngajak mereka, kita yang diajak lagi. Contoh ya. Teman saya itu ada yang penyintas narkoba. Penyintas narkoba, bebas barusan dari narkoba setelah diterapi. Dia bukan hanya pindah kota, dia ganti nomor telepon, dia pindah kota, dia ganti teman-teman, pindah kerja, dan pokoknya diputus semua dari circle-nya tadi. Kenapa? Suatu waktu ada acara reuni sekolah yang dia tahu di situ ada temennya yang ngajak dia narkobaan, dia nggak mau datang. Itu bagus. Kenapa? Karena dia tahu dia nggak yakin bisa nahan maksiat lagi. Bisa dipahami ya? Jadi ini agak sedikit fleksibel. Kalau saya berdakwah harus asik. Kenapa harus asik? Kalau saya nggak asik, anak-anak muda nggak mau dengerin saya. Tapi nggak sekalipun saya ikut maksiat mereka. Bisa dipahami ya? Oke, ayo kita main judi. Siapa yang kalah ngaji? Saya nggak bisa begitu, paham ya? Karena main judi hukumnya haram. Tapi kan tujuannya baik Ustadz, yang kalah suruh ngaji. Iya, tapi gimana kalau kita keterusan? Itu yang pertama. Yang kedua, tetap walaupun nggak keterusan itu sudah haram, nggak boleh. Jelas sampai di sini? Berarti kalau berdakwah tidak diperbolehkan maksiat. Saya udah pernah cerita di IPB dulu, ketika saya masuk Islam, ada cewek yang mau ngaji. Ceweknya ini parah, mau hijrah, tapi syaratnya saya mau ngaji tapi saya nggak mau ngaji sama ikhwan itu, serem. Kenapa? Mereka tuh wajahnya udah serem. Saya mau ngaji tapi mau ngajinya sama kamu aja. Gimana kira-kira Bu? Kalau pikiran saya, wah ini kan kebaikan nih, ngisi kajian nih. Tapi kan sendiri, gitu kan ya. Saya bilang boleh, cuman kita jangan berdua. Kamu ajak aja teman-temanmu supaya kita bisa ngaji. Wah saya nggak bisa, saya maunya berdua aja supaya lebih private. Ini ada setan, ada malaikat, ya kan? Lalu kemudian apa yang saya lakukan? Saya datang ke ustadz saya dong. Saya datang ke ustadz saya karena saya nggak bisa memutuskan sendiri. Karena kalau putusan sendiri pasti hawa nafsu. Tanya sama ustadz gimana? Ustadz saya langsung bilang, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Di dalam Islam menghindari kemaksiatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Menghindari kemudaratan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan. Itu formula kaidah fikih. Artinya apa? Kamu sudah tahu kamu ngisi, belum tentu dia hijrah, yang sudah pasti kamu berdua-duaan. Gak boleh Tapi kan gak boleh. Ya udah, akhirnya saya gak ngisi. Bisa dipahami ibu sekalian? Kalau saya ngikutin hawa nafsu saya ngisi kajian. Setelah ngisi kajian, who knows, siapa yang tahu apa yang terjadi. Namanya setan tuh kan halus. Setan tuh nggak langsung ngajak berzina tuh nggak mungkin. Nih itu ada cewek cantik berzina yuk. Atau ada cewek langsung ngajak saya, Ustadz berzina yuk. Saya bilang apa? Gila kamu ya. Tapi kalau misalnya dia datang mau pengajian, Ustadz saya boleh konsultasi.
ada gimana? Tapi konsultasinya jangan di masjid Ustadz. Gimana kalau konsultasinya di rumah saya aja? Terus sampai di rumahnya, ya ini kebetulan suami saya lagi di luar. Paham ibu-ibu sekalian? Alusnya setan tuh kayak apa? Nah makanya kalau ibu-ibu harus mengetahui, jangan deket-deket ke tempat maksiat. Makanya yang namanya kemudorotan itu dihindari, itu lebih bagus daripada mendapatkan kemungkinan maslahat. Paham sampai di sini ibu sekalian? Nah itu adalah tentang masalah asik dan gak asik. Jadi kalau sebagai dai, pastikan kita benar dulu, lalu baik dulu, baru asik.